Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Andi Siska Family. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini di pagi hari aku bikin air panas dulu ya, atau teh gitu, buat nemenin sarapan aku nanti. Nah, di sini aku bikin 2 ya teman-teman, buat aku dan Pak suami. Karena rencana pagi hari ini nanti itu aku pengen antar Pak suami ke rumah sakit buat periksa gigi ya, karena giginya Pak suami itu agak bermasalah. Jadi aku mau temenin Pak suami untuk ke rumah sakit. Nah, ini udah pukul 7:30 ya teman-teman. Aku lagi nungguin Pak suami pulang dari apel, lalu aku berangkat. Nah, di sini aku lagi WA-in Pak suami ya buat dibeliin nasi kuning. Nah, alhamdulillah Pak suaminya udah datang. Langsung aja aku unboxing nasi kuningnya teman-teman. Walaupun itu nasi kuningnya tetap di unboxing ya. Kalau nggak di unboxing ya nggak boleh dimakan, karena nasi kuning itu harus dibuka dulu, dicek satu persatu isiannya apa, lauknya apa ya. Jadi sama saja kalau nasi kuning itu juga harus di unboxing ya. Oke teman-teman, langsung saja nih Pak suaminya udah pulang dari apel pagi. Dia izin di kantor untuk periksa gigi di dokter. Nah, ini aku udah bukain nasi kuningnya. Pak suami beli nasi kuningnya hanya 1 karena Pak suami udah sarapan di kantor, jadi aku dibawain aja ke rumah ya. Nah, itu ada 2 teh yang 1 untuk Pak suami, dan yang teh udah tersisa itu adalah punya aku teman-teman ya. Kalau pagi-pagi itu ngeteh enak banget ya teman-teman. Nah, ini nasi kuningnya udah aku buka dan aku cicipin ya teman-teman. Ternyata rasanya enak banget. Ada bakwan gorengnya, ada ayam, dan ada mie gorengnya juga pakai sambal-sambal. Nah, sambil nungguin Pak suami ganti baju, aku lanjutin sarapan ya teman-teman. Pokoknya pagi hari itu kita harus isi perut dulu ya sebelum beraktivitas, biar tenaga dan semangatnya kuat. Nah, di sini juga aku sambil nontonin video teman-teman ya yang udah mampir di channel aku support balik. Dan buat teman-teman yang ikut kegiatan, aku juga ngerjain kegiatan di YouTube ya teman-teman. Makanya sambil nge-record video, aku juga nontonin video teman-teman yang lain. Nah, ini udah mau OTW ya teman-teman. Pak suami lagi ngunci pintu ya, biar lebih aman kalau rumahnya ditinggal. Karena kalau nggak dikunci nanti yang ada masuk pencuri atau binatang-binatang gitu ya teman-teman. Untuk lebih menjaga keamanan ya lebih baik seperti ini. Jadi sebelum bepergian itu rumah dicek satu persatu ya teman-teman. Mulai dari dapur kita pastiin kompor udah mati, dan buat ruang tengah kita pastiin lampu atau colokan kipas angin itu kita amankan sebelum terjadi ya teman-teman, untuk lebih menjaga keamanan rumah. Oke, di sini kita kembali ke videonya ya. Kita udah di perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah, kemarin kan aku udah nge-record kegiatan ya teman-teman, selalu hanya di rumah. Makanya hari ini aku menge-share kegiatan yang ada di luar rumah, dan sekaligus aku kenalin ya teman-teman, ini daerah tempat tinggal aku yang sangat sederhana, pemandangannya indah, dan tentunya nyaman banget ya teman-teman. Kita melewati persawahan. Ini bukan jalan utama ya teman-teman. Kalau untuk menuju jalan utama kita harus menemukan lampu merah dulu, baru kita masuk ke jalan utama. Nah, di sini teman-teman, perjalanan ini dari rumah aku ke rumah sakit itu sekitar 3 menit aja. Dan kalau Pak suami yang bawa motor biasanya itu 2 menit udah sampai teman-teman ya. Nah, ini udah di perjalanan
aku record ya teman-teman videonya, biar videoku itu lebih enak dinonton kalau lagi di luar rumah. Mungkin teman-teman nantinya bosan kalau aku nge-record video di rumah terus. Jadi hari ini aku nggak masak, nanti aku beli aja ya. Nah di sini udah sampai jalan utama. Ini ada gedung yang besar dan tinggi megah gitu ya teman-teman. Ini namanya Gedung Gadis atau gabungan dinas-dinas ya teman-teman. Semua perkantoran digabungin di situ. Dan sebentar ini kita juga akan melewati kantornya Pak suami teman-teman ya. Jadi ini dia untuk kantornya Pak suami ya. Nah ini sekarang aku udah ada di depannya teman-teman. Ini kantor utama Pak suami, dan untuk kantor Pak suami sendiri hari-harinya itu ada di Samsat ya, mengurusin BPKB dan STNK gitu ya teman-teman di Samsat. Tapi untuk pusatnya atau kantor utamanya Pak suami itu tadi yang sudah kita lewati. Nah lanjut, di sini kita udah di depan rumah sakit. Nah rumah sakit di Kabupaten Polewali Mandar tempat aku tinggal sangat ramai ya teman-teman. Kendaraan banyak sekali, banyak motor dan banyak mobil, karena memang rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan yang ada di Sulawesi Barat. Di sini fasilitasnya sangat lengkap ya teman-teman, semua sudah tersedia. Jadi untuk pasien itu memeriksa atau dirujuk ke sini lebih lebih tertangani gitu. Oke, sebelum kita masuk langsung aja kita ambil karcis dulu ya. Ini sudah aturan dari rumah sakit sebelum kita masuk, biar keluarnya dan masuknya itu lebih tertib. Nah, kita udah di dalam rumah sakit Haja Andi Depo. Kenapa dikatakan Haja Andi Depo? Itu merupakan pahlawan dari Kabupaten Polewali Mandar ya. Dulunya rumah sakit ini bernama RSUD Polewali ya, tapi sekarang sudah berganti nama, baru-baru saja diresmikan menjadi Rumah Sakit Haja Andi Depo. Nah ini teman-teman, Pak suami lagi cari parkiran ya buat lebih aman kendaraannya, makanya setelah ini langsung aja aku nanti ke loket buat daftarin Pak suami. Nah singkat cerita, pemeriksaan giginya Pak suami udah kelar. Ini aku di apotik nungguin obatnya Pak suami. Nah malam harinya tiba di rumah itu aku berkegiatan lagi bersama teman-teman besti-besti ini. Ini besti-besti aku ya, besti-besti dari zaman SMA dan ada juga zaman kuliah. Nah untuk dua orang ini yang pakai jilbab hitam dan abu itu teman aku waktu SMA ya teman-teman. Dan untuk si jilbab coklat ini teman aku atau seperjuangan aku waktu kuliah. Sebenarnya masih banyak lagi besti-besti aku, tapi karena berhalangan jadi nggak bisa hadir di sini teman-teman. Lagi kedatangan besti, makanya aku cuma bisa suguhin seperti ini ya. Mumpun di kulkas itu aku punya stok sosis, ada udang. Nah karena alatnya juga ada di rumah tersedia, nah langsung aja kita berbekuan ya teman-teman. Sekali-kali ala-ala Korea gitu. Gak kampungan banget ya teman-teman. Ini aku sebenarnya kampungan ya teman-teman, atau gimana ya, wong deso gitu. Makanya kalau soal ginian aku nggak tahu. Kalau teman-teman aku ini lebih mahir ya gunain seperti ini. Alatnya aku punya, tapi untuk mengaplikasikannya itu aku nggak tahu teman-teman ya. Karena aku jarang bikin begini, karena aku tuh disibukkan pagi hari nyiapin kebutuhan Pak suami, anak aku, dan ngurusin rumah. Makanya untuk seperti ini aku jarang bepergian ngumpul-ngumpul seperti ini, makanya aku tuh gaptek. Jadi di sini sambil nemenin teman aku untuk berbekuan teman-teman, aku mau lanjut cerita ya untuk videoku kemarin tentang dimana aku bekerja dan sebelum aku resign. Jadi sebelum aku resign itu tadi rumah sakit yang aku tempati periksa, di situ aku pernah mengabdi selama kurang lebih 2 tahun ya. Dan setelah aku menikah dan memiliki anak, aku memutuskan untuk resign karena kandungan aku itu sering keluar bercak ya di usia muda, makanya aku ingin mempertahankannya dan aku tidak mau terjadi apa-apa dengan kandunganku. Makanya aku istirahat total teman-teman ya, tinggal di rumah. Dan pada saat itu beberapa bulan kemudian terjadilah musim penyakit yang sangat ganas itu teman-teman, yang hampir merenggut beberapa nyawa dari keluarga
tercinta kita itu COVID-19 atau COVID-19 ya. Nah, di situ aku memutuskan untuk resign total ya, karena di saat aku hamil aku harus pakai pakaian robot seperti itu ya, tidak mungkin ya teman-teman. Jujur aku tidak sanggup, mungkin teman sejawat yang lain lebih sanggup dan lebih mampu, tapi jujur kalau untuk aku teman-teman di saat hamil besar itu aku nggak sanggup. Jadi mungkin Allah sudah merencanakan sebelum terjadi atau datangnya penyakit yang wabah yang besar itu, aku sudah resign 2 bulan sebelumnya. Makanya aku di situ bersyukur ya teman-teman. Tapi aku harus kehilangan pekerjaan aku teman-teman, tapi digantikan menjadi seorang ibu rumah tangga yang mulia. Jadi di sini meskipun jadi ibu rumah tangga kita harus tetap bersyukur ya, karena menjadi ibu rumah tangga itu pahalanya banyak dan bisa meladeni atau mengurus pak suami lebih sempurna, bukan sempurna secara sempurna 100% gitu ya teman-teman, pasti masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kita bisa utuh tinggal di rumah untuk mengurus rumah, mengurus anak dan mengurus suami, jadi nggak ada kendala gitu ya. Jadi seutuhnya kita itu abdikan hidup kita untuk keluarga ya. Jadi di situ pas wabah itu menyeluruh seluruh dunia dan termasuk Indonesia sendiri, di situ aku sudah niatkan untuk istirahat dulu dari pekerjaan menjadi seorang bidan di rumah sakit, karena status aku juga di sana itu masih honorer ya. Jadi untuk resign itu agak lebih mudah dibanding kita jika kita terikat dengan negara. Karena kalau terikat negara seperti PNS itu untuk berhenti itu sulit ya teman-teman, karena kita sudah dikontrak, sudah dipakai oleh negara dan kita punya SK ya. Nah di situ aku cuma pakai SK honor, makanya nggak terlalu ribet buat resign. Dan untuk kembali aku masih mikir-mikir dulu ya teman-teman, karena kayaknya untuk tahun ini pengurangan tenaga kerja karena difokuskan untuk menjadi P3K. Jadi itu aja dulu ya untuk cerita tentang pekerjaan aku teman-teman. Jadi untuk saat ini aku fokuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Nanti kalau Allah mengizinkan untuk bekerja kembali, insya Allah aku jalani kembali. Oke teman-teman, di sini malam hari ya, alhamdulillah aku bisa ngumpul bareng, makan bareng sama besti-besti aku dengan menyuguhkan makanan seadanya ya teman-teman. Di sini aku cuma punya mie goreng, udang dan stok sosis dalam kulkas, makanya aku hanya bisa nyuguhin ini. Tapi kalau buat teman-teman aku ini sudah super banget, karena ini memang idola mereka, Indomie dan udang bakar beserta sosis. Kalau makan seperti ini ngumpul, pokoknya itu cerita nggak ada habis-habisnya teman-teman. Pokoknya seneng banget deh kalau bisa ngumpul seperti ini bersama besti-besti aku sambil cerita-cerita, curhat-curhat dan mengenang masa-masa SMA dan masa-masa kuliah. Jadi ini teman-teman seperjuangan aku teman-teman ya, masih kurang banyak, masih ada sekitar 4 orang 5 orang ya belum hadir. Tapi semuanya bisa tetap di video call, kita bertemu dengan via telepon. Jadi untuk ini bertemu langsung hanya ini yang bisa hadir. Nah kalau ngumpul sama teman-teman seperti ini rasanya gimana ya, semua beban itu hilang sejenak ya. Nah nggak terasa juga teman-teman, ini yang dapat aku bagikan atau yang aku share hari ini. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan ya, karena aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa teman-teman selalu bersyukur apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena sejatinya kehidupan itulah rasa syukur yang besar. Karena semakin kita bersyukur, Allah akan semakin memberikan rezeki yang berlimpah. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.